The hadith in front of you, is it I the... want to go back to where you say that Allah is actually pagan God among God. Yes, Allah is a pagan God, because the one who believe, the one who teach, if the one who taught you, who is the one who taught you, who is the one who taught you that the black stone, touching black stone, forgive your sin? Is it Allah or Muhammad? I lost your voice. What happened? Huh? Right? Where it says in the day of judgment, where it says in the day of judgment, read carefully. It says, I asked Abu Abdul Rahman, why do I only see you touching the two corners? He said, I heard Messenger of Allah saying, touching them erase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam lindungan, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dalam limpahan karunia rezeki dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kembali kita akan membahas tentang fitnah, tudingan, tuduhan yang dilakukan oleh Christian Prince terhadap Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tudingannya, yang mana tadi udah kita perlihatkan di awal, yaitu di video pendahuluan. Dan kita ambil dari satu perdebatan panjangnya, yang pada intinya kita ambil adalah bahwa ia menuduh umat Islam menyembah berhala karena mencium Hajar Aswad atau batu aswad di Ka'bah. Lalu seorang saudara kita Muslim berdebat dengannya, mengatakan bahwa hadis itu berkaitan dengan hari kiamat, hari penghakiman, di mana akan dihapus dosanya itu ketika di hari akhirat. Namun Christian Prince membantah bahwa dalam hadis tersebut tidak terdapat kalimat yang menyebutkan hari akhirat, hari kiamat, ataupun hari penghakiman. Oke, kita akan coba mulai membahas, benarkah tuduhan Christian Prince bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah pertanda bahwa umat Islam menyembah berhala. Namun sebelum kita bahas, pertama perlu kita komentari bahwa ketika Christian Prince membantah pernyataan lawan debatnya bahwa hadis ini berkaitan dengan penghapusan dosa ketika di hari akhirat, dengan perkataan Christian Prince, kalimat itu tidak ada di hadis tersebut. Who teach? If the one who taught you, who is the one who taught you? Who is the one who taught you that the black stone, touching black stone, forgive your sin? Is it Allah or Muhammad? I lost your voice. What happened? Huh? Right? Where it says in the day of judgment, where it says in the day of judgment, read carefully. It says, I asked Abu Abdul Rahman, why do I only see you touching the two corners? He said, I heard Messenger of Allah saying, touching them erase sin. Pernyataan Christian Prince ini menandakan bahwa ia tidak memahami ataupun tidak mengetahui tentang bagaimana hadis, sehingga ketika seorang komentator ada yang menyebutkan bahwa ia adalah lulusan daripada hukum syariah Islam, jadi kita pertanyakan bahwa benarkah hal itu, karena ia tidak memahami esensi seperti apa hadis. Karena hadis itu banyak diriwayatkan oleh orang yang bisa berbeda antara satu periwayat dengan periwayat yang lain, sehingga untuk memahami hadis kadang kita tidak bisa hanya memahami
dari satu hadis. Kita kumpulkan hadis-hadis yang sama, yang berbicara dengan topik yang sama. Baru kita mengambil sebuah kesimpulan. Ini kalau kita mau belajar hadis. Itu yang pertama. Ini yang perlu kita komentari. Jadi hadis itu harus dipahami secara utuh. Hadis-hadis yang berkaitan harus dibahas sehingga kita pahami. Dan jika kita juga kembalikan ke logika, benarkah kalau secara langsung, benarkah sebuah batu hajat akan menghapus dosa kalau dilepaskan dari pernyataan daripada saudara muslim tersebut bahwa itu berkaitan di hari kiamat? Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah orang yang mencium sesuatu itu pertanda dia menyembah sesuatu itu? Misal seorang mencium cincin tunangannya, apakah dia menyembah cincin tersebut? Ini kita kembali ke logikanya sebelum kita bahas. Ini hanya intermezzo aja. Itu yang pertama. Baru yang selanjutnya kita akan bahas seperti apa penghapusan dosa, seperti apa batu aswad, hajar aswad tersebut, dan benarkah pernyataan tuduhan Christian Prince tersebut. Ini harus kita kembalikan ke dalilnya. Siapa yang berkuasa menghapus dosa dan pahala? Disebutkan di surat Ar-Ra'd, yaitu surat ke-13 ayat ke-39. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan yang sama, apa yang Dia kehendaki. Di sisinya lah terdapat Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz. Ayat ini berbicara tentang Allah menghapus apa yang semua Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi mau menghapus pahala, mau menghapus dosa, segala hal itu ada di tangan Allah. Jelas ini dalilnya. Tidak ada yang berhak, karena memang Allah yang berhak. Dan itu ditetapkan di Ummul Kitab. Itu tetapnya di akhirat. Termasuk Al-Quran itu adalah bagian daripada Ummul Kitab. Lalu siapa yang berhak mengampuni dosa, menghapuskan dosa? Ini bisa kita lihat di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 3454. Ketika seorang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku panjatkan dalam sholatku." Lalu beliau mengatakan, "Allahumma inni zalamtu nafsin zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta." Garis bawahi, la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi jelas di sini Nabi mengajarkan bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka ampunilah dosaku dan ampunilah ampunan darimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampun dan Maha Pengasih. Ini hadis ini jelas menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memberi ampunan kecuali Allah.
Namun Allah memberikan kepada hambanya, kepada makhluknya untuk dapat memberikan syafaat, dapat memberikan bantuan, dapat memberikan pertolongan, dapat memberikan ampunan dosa dengan seizinnya. Jadi ketika nanti di hari kiamat, ketika tidak ada yang bisa memberi bantuan, ketika tidak ada yang bisa memberi pertolongan, Allah titipkan kepada orang-orang, kepada makhluknya, kepada ciptaannya untuk memberi pertolongan, untuk memberikan syafaat. Dalam bahasa Arabnya disebutkan syafaat. Disebutkan di surat Toha ayat 109. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Jadi ada orang-orang yang di hari kiamat nanti itu memiliki syafaat. Kebetulan penulis ada menulis buku tentang jejak perjalanan akhirat dan syafaat. Silahkan jika ada yang ingin mendownload bisa langsung aja ketik di Google buku jejak perjalanan akhirat dan syafaat. Insya Allah akan diarahkan langsung ke webnya untuk mendownloadnya. Jadi ketika nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa memberi pertolongan, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Allah telah memberikan izin kepada makhluknya untuk memberikan syafaat. Siapa aja diantaranya? Diantaranya itu ada para malaikat, para nabi. Bil khusus syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang terbesar. Syafaat Al-Quran terkhusus surat Al-Baqarah, Al-Imran. Karena ketika nanti di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan, tidak ada penahan panasnya matahari sehingga orang berkeringat dan dia akan ditelenggamkan oleh keringatnya sendiri saking panasnya, dan tinggi keringatnya itu menenggelamkan dia sebatas besar dosanya. Kecil dosanya semata kaki, makin besar dosanya selutut tinggi tenggelamnya dia di keringatnya sendiri. Ada yang sepinggangnya, ada yang sebahunya, bahkan ada yang setinggi hidungnya atau pertengahan telinganya. Itu. Dan termasuk yang kita bahas di sini adalah nanti Hajar Aswad, batu aswad di Ka'bah, termasuk yang akan memberikan penghapusan dosa ketika nanti di hari kiamat. Namun kembali seperti yang disebutkan tadi, bahwa tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi semua, baik malaikat, nabi, Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad SAW itu memberikan syafaat juga atas izin Allah. Bahkan termasuk orang mukmin itu juga akan dapat memberikan syafaat kepada orang-orang yang berdosa ketika nanti di hari kiamat. Begitu juga Hajar Aswad yang dituduhkan Christian Prince yang dicium, menandakan umat Islam menyembah berhala katanya. Itu juga atas izin Allah nanti ketika di hari kiamat. Jadi jelas bahwa yang berhak menghapus dosa itu Allah, termasuk menghapus pahala yang ada sama kita karena kekafiran kita, karena kekufuran kita. Itu juga bisa dihapus Allah, pahala kita. Itu juga Allah. Tidak ada yang berhak kecuali atas izin Allah. Jadi ibaratnya di hari kiamat nanti ada yang didelegasikan untuk memberi pengampunan, memberi pertolongan, termasuk Hajar Aswad.
Oke. Masuk kita ke apa itu Hajar Aswad. Di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 803 disebutkan, Hajar Aswad itu diturunkan dari surga dengan warna yang lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Ini hadisnya hasan sahih. Dan di nomor hadis selanjutnya disebutkan juga bahwa Hajar Aswad dan makam Ibrahim merupakan dua permata di antara permata surga. Allah menghapus cahaya keduanya. Jika tidak Allah hapus, niscaya cahayanya akan menerangi jarak antara timur dan barat. Hadis ini hadisnya gharib dinilai oleh Abu Isa. Al-Albani mensahihkannya. Ini Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad adalah batu dari surga. Bahwa ketika nanti di hari kiamat, Hajar Aswad atau batu aswad itu disebutkan akan memberi bantuan, akan memberi kesaksian pada hari kiamat terhadap orang yang telah menyentuhnya dengan benar. Ini juga disebutkan di Sunan At-Tirmizi 884 bahwa dari riwayatnya Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan dua mata dan lisan yang dapat berbicara, bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar. Hadisnya hasan. Jadi ketika nanti di hari kiamat, tidak hanya manusia yang Allah bangkitkan, tapi Hajar Aswad juga Allah bangkitkan dengan memiliki dua mata, lisan yang dapat berbicara, dan dia akan bersaksi pada orang-orang yang telah menyentuhnya. Jadi hadis yang ini udah membantah daripada pembacaan hadis Christian Prince yang menyebutkan bahwa penghapusan dosa oleh Hajar Aswad itu ketika di hari kiamat. Jadi ini membantah. Jadi pembacaan Christian Prince terhadap hadis perlu dikoreksi. Dan ini juga membantah satu, bahwa Hajar Aswad itu juga Allah yang membangkitkannya. Karena kalau kita bisa ambil itu setidaknya ada berapa ya? Kita ambillah satu pertama, bahwa tidak ada yang menghapus dosa atau pahala kecuali Allah. Ini untuk membantah pernyataan Christian Prince yang menyebutkan bahwa umat Islam menyembah berhala ditandai dengan mencium Hajar Aswad, itu terbantahkan dengan sendirinya dari dalil-dalil yang kita ambil tadi. Yang pertama, tidak ada yang dapat menghapus dosa dan pahala kecuali Allah. Yang kedua, tidak dengan seizin Allah pada hari kiamat ada yang diberi kewenangan Allah untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan bantuan, untuk menghapus dosa, untuk memberikan kesaksian kepada manusia yang berdosa. Jadi itu atas izin Allah. Yang ketiga, termasuk Hajar Aswad adalah yang dibangkitkan Allah untuk memberikan kesaksian, untuk menghapuskan kesalahan. Yang keempat, bahwa menghapus kesalahan, menghapus dosa dengan kesaksian ini terjadi di hari kiamat. Jadi jelas bahwa tudingan Christian Prince terbantah dengan hadisnya sendiri. Dan jika kita mau ambil lagi hadis-hadis yang lain yang berkaitan, bahwa untuk mendukung hal ini tidak benar bahwa umat Islam itu menyembah berhala dengan mencium daripada Hajar Aswad. Ini bisa kita ambil dari Sunan Abu Daud
nomor hadis 1616 yang menyebutkan yaitu dari riwayatnya Abdullah bin As-Saib, di mana ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan di antara dua rukun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi doa ini ketika di antara dua rukun tersebut, doa ini mempertegas bahwa Nabi SAW dan umat Islam berdoa ketika itu kepada Allah, kepada pemilik Hajar Aswad, kepada sang pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ras untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Surat Yunus ayat 3. Jadi jelas bahwa Nabi SAW mengajarkan ketika pun di situ, ketika pun di Ka'bah, ketika pun di antara dua rukun tersebut, Nabi mengajarkan untuk berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, mohon agar diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, mohon perlindungan dari azab neraka kepada Allah. Jadi jelas terbantahkan tudingan Christian Prince bahwa umat Islam menyembah berhala dengan ditandai mencium Hajar Aswad. Oke? Oh, atau kita tambahin lagi. Mungkin belum percaya lagi bahwa tidak ada penyembahan berhala ketika mencium Hajar Aswad. Kenapa? Bahwa Hajar Aswad tidak diperlakukan seperti berhala oleh umat Islam. Kita tambah bahwa ini banyak ini, bahwa Nabi SAW mencontohkan bagaimana adab ketika di Ka'bah, yaitu ketika di Hajar Aswad. Yang pertama, beliau menciumnya. Yang kedua, menyentuhnya dengan tangan. Yang ketiga, menyentuhnya dengan tongkat. Yang keempat, menghadapnya sambil bertahlil dan bertakbir. Tuduhan Christian Prince yang pertama, yang menciumnya. Sementara di hadis yang lain, Nabi SAW itu menyentuhnya dengan tangan. Dari riwayat Sahih Muslim nomor hadis 2225 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak pernah meninggalkan meraba kedua sudut ini, yaitu sudut Yamani dan sudut Hajar Aswad, semenjak kulihat Nabi SAW merabanya baik dalam keadaan sempit maupun keadaan longgar. Jadi jelas bahwa Nabi SAW juga pernah mengusap Hajar Aswad dengan tangannya. Setelah itu baru mencium tangannya. Berarti ada yang berbeda. Baru yang ketiga tadi dengan sentuh dengan tangan. Baru yang ketiga tadi disebutkan bahwa menyentuh dengan tongkat. Ini bisa kita ambil dari hadis Sahih Muslim nomor hadis 2234. Ini disebutkan dari riwayatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, pada waktu haji wada, Rasulullah SAW melaksanakan tawaf di Baitullah dengan mengendarai hewan tunggangan beliau, dan beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat beliau.
agar semua manusia melihat dan menyaksikan serta bisa menanyakan sesuatu kepada beliau. Sebab pada saat itu orang-orang sedang mengerumuni beliau. Jadi di ketiga ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat. Jadi jelas bahwa jika disebut penyembahan berhala, mungkinkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat? Tentu tidak, kan? Jadi hadis ini juga kembali membantah. Baru yang keempat ya, yang keempat tadi bahwa ketika hadap di depan Hajar Aswad tidak mesti mencium. Jadi ketika tidak bisa mencium, tidak bisa menyentuh, tidak juga bisa menyentuh dengan tongkat, bisa juga dengan hanya menghadap dengan bertahlil dan bertakbir. Ini disebutkan dalam hadis dari Musnad Ahmad nomor hadis 185 bahwa dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Wahai Umar, kamu adalah laki-laki yang kuat, maka janganlah berdesakan di Hajar Aswad, karena akan menyakiti orang yang lemah. Jika kamu mendapati Hajar Aswad kosong, maka ciumlah dia. Dan jika tidak, maka menghadaplah ke arahnya sambil bertahlil dan bertakbir." Jadi nggak bisa menciumnya, bisa merabanya, bisa dengan tongkat. Dan jika memang nggak bisa, bahkan orang yang sekuat Umar ibnu Al-Khattab sendiri yang diyakini bisa dia menciumnya, tapi karena demi agar tidak menyakiti orang yang lemah, Nabi SAW bersabda kepada beliau, cukup menghadap ke arahnya sambil bertahlil dan bertakbir. Kalau mau menciumnya ketika Hajar Aswad kosong. Indah kan Islam? Kuat, tidak boleh menyakiti, walaupun ada keutamaan di situ. Jadi jelas terbantahkan yang menyebutkan bahwa umat Islam itu menyembah berhala ketika menyium Hajar Aswad. Jauh, tidak ada penyembahan berhala di situ. Hadis-hadis tadi, dalil yang kita udah sampaikan tadi membantah hal itu. Jadi ketauhidan umat Islam itu jelas. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantah apa yang dituduhkan oleh Christian Prince. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.